Halo, selamat datang di channel saya. Pada channel ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas bagaimana sih cara membuat website. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita ketahui ialah dasar dari pemrograman untuk membuat website ialah HTML. Nah, teman-teman penasaran kan, apa sih itu HTML? Nah, pada video ini kita akan membahas yang pertama yaitu dari HTML itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke dasar-dasar HTML, teman-teman pasti bertanya, apa sih itu HTML? Yuk kita simak bersama. Bisa kita lihat pada web browser kita buka Google, lalu kita search apa itu HTML. Nah, teman-teman, HTML itu ialah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pengkodean atau pemrograman untuk membuat halaman website. HTML merupakan bahasa markup untuk dokumen yang ditampilkan di peramban internet. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa HTML itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman, melainkan bahasa markup standar untuk dokumen yang ditampilkan di peramban internet atau keseharian dalam hidup kita mendengarnya dengan nama website. Nah, HTML digunakan untuk menentukan struktur dan konten dari halaman web seperti judul, paragraf, gambar, dan banyak lagi. HTML berisi sejumlah kode yang berguna sebagai struktur sebuah website. Kode tersebut berisi kombinasi teks dan simbol yang dibuat berdasarkan format standar kode internasional atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Nah, HTML ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheet atau CSS dan bahasa script lainnya seperti JavaScript, VBScript, dan PHP. Oke, teman-teman. Nah, inilah pengantar singkat tentang HTML. Nah, langsung saja, sebelum kita masuk ke struktur dasar HTML, kita harus memiliki editor atau aplikasi yang digunakan untuk memasukkan atau membuat bahasa HTML itu sendiri. Apa saja sih editor-editor dalam HTML? Nah, kita bisa search di Google, ada banyak editor untuk membuat HTML. Namun, ada 6 yang sering digunakan oleh para programmer, yaitu yang pertama ialah editor teks biasa, contohnya seperti Notepad atau Sublime Text, dan biasanya di setiap komputer sudah terinstall Notepad. Jadi teman-teman, kalau bingung atau belum memiliki aplikasi, bisa menggunakan Notepad. Atau bisa juga teman-teman mendownload Sublime Text. Kemudian ada WYSIWYG Editor. Ada juga editor berbasis IDE atau Integrated Development Environment. Contohnya adalah Visual Studio Code atau Atom. Nah, di sini kita menggunakan Visual Studio Code untuk bahasa HTML. Ada juga editor online seperti JS Fiddle atau CodePen. Nah, kita akan menggunakan Visual Studio Code, yaitu editor berbasis IDE. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki Visual Studio Code, teman-teman bisa menginstal di peramban Anda, baik Google atau Microsoft Edge atau yang lainnya. Caranya tinggal buka peramban Anda, atau bisa seperti saya melalui Google, lalu ketik download Visual Studio Code. Nah, teman-teman pilih link yang pertama ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu struktur dasar dari HTML. Nah, struktur dasar dari HTML itu ialah ini, teman-teman. Setiap file HTML harus memiliki kepala. Kepalanya yaitu doctype HTML. Ini adalah kepala yang menandakan bahwa dokumen tersebut bertipe HTML. Kemudian masuk ke kepala HTML, masuk ke head, lalu masuk ke title. Title ini berfungsi untuk memberikan judul pada file HTML ketika dijalankan pada browser. Kemudian ditutup dengan tutup head, tapi sebelum itu ada tutup title-nya juga ya teman-teman. Setiap kita membuka sebuah tag harus ditutup juga dengan tag tutupnya. Ini namanya ialah tag. Tag HTML, kemudian tag head, kemudian tag title, ditutup dengan tutup tag title, kemudian tutup tag head, kemudian tutup tag body, buka tag body,
lalu tutup tag body, kemudian diakhiri dengan tutup tag HTML. Ini adalah struktur dasar dari HTML itu sendiri. Dan ini harus kita ingat ya teman-teman, untuk membuat website ini adalah struktur dasar HTML itu sendiri. Dan ini wajib kita ingat teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Kita ketik Ctrl N. Setelah kita ketik Ctrl N, yaitu untuk membuka dokumen baru, kita pilih Select a Language. Select a Language, kita pilih HTML. Kemudian, buka dokumen baru, kita ketik struktur dasar HTML sendiri. Setelah ini, kita beri judul pada tab yang ketika akan kita buka nanti di browser kita. Misalnya kita beri judul belajar website. Belajar website dasar HTML. Kemudian kita masuk ke dalam body. Di dalam body inilah isi semua dari website kita. Misalnya kita ingin memberi judul, maka kita buka tag H1. Kita buka tag H1, kita buat judulnya misalnya belajar HTML. Tutup H1. Nah, kita bisa membuat judul belajar HTML ini menjadi lebih menarik dengan kita memberi warna, yaitu style, color, kita beri warna misalnya warna kuning, yellow. Oke, kita simpan, kita klik file, save as, kita masukkan ke folder tempat penyimpanan kita. Di sini saya sudah membuat folder tugas Indo. Nah, kita beri judulnya latihan. Kita beri nama file latihan. Kita tidak perlu menambahkan extension .html karena IP dari file yang akan kita simpan ini sudah otomatis berbentuk extension HTML ketika kita mengerjakannya di editor Visual Studio Code. Kita simpan. Kita akan coba buka di browser. Kita tab, kemudian kita klik Ctrl O. Ctrl O, kita masuk ke folder tempat kita menyimpan file HTML tadi. Kemudian kita klik nama filenya, lalu kita pilih Open. Nah, ini dia teman-teman, sudah muncul judul HTML. Nah, mungkin teman-teman penasaran, bagaimana sih caranya tag-tag HTML ini kita ketahui. Nah, kita bisa buka ChatGPT teman-teman. Jadi ChatGPT ini adalah kecerdasan buatan, di mana apapun yang kita tanyakan, dia bisa menjawab. Kita coba tanyakan tentang tag HTML. Saya sudah menyiapkan. Nah, tag-tag HTML itu, ya, yang pertama ialah seperti saya katakan doc type HTML, yaitu kepala HTML yang menandakan dokumen tersebut bertipe HTML. Kemudian ada tag HTML, ialah bagian dari elemen pada dokumen HTML. Kemudian ada head atau kepala. Tag head ini adalah tempat nantinya title ini berada. Tag title ini adalah memberi judul pada dokumen HTML yang akan dibuka pada browser, mana judulnya nantinya akan muncul sebagai judul bar atau judul tab pada browser. Kemudian ada tag body, yaitu isi dari dokumen HTML yang akan dibuka dalam bentuk website. Bisa berupa teks, gambar, link, atau elemen lainnya. Kemudian ada tag H1 sampai tag H6. Ini adalah headings, di mana H1 adalah yang paling besar dan H6 adalah yang paling kecil. Kemudian ada tag P. Ini adalah untuk menyatakan paragraf atau seperti kumpulan dari kalimat. Kemudian tag A buat hyperlink, tag IMG untuk menambahkan gambar, tag full atau unordered list untuk membuat seperti penomoran dengan berupa bentuk. Kemudian all order list untuk membuat penomoran dengan terurut seperti nomor 1, nomor 2, atau A, B, atau huruf angka Romawi atau lainnya, tetapi dia bisa berupa angka dan huruf. Kemudian D ini adalah menyatakan item dari unordered list atau order list yang kita tambahkan di dokumen HTML. Kemudian div ini adalah singkatan dari division.
atau section yang menyatakan bagian ini adalah bagian dari satu section pada HTML. Kemudian ada span, ada BR untuk menyatakan baris baru, ada HR atau horizontal untuk membuat garis, ada tag form untuk membuat form atau formulir, ada tag input untuk membuat sebuah kotak inputan, bisa berupa teks, bisa berupa radio button, bisa berupa tombol, dan lain sebagainya. Kemudian ada banyak lagi ya teman-teman, dan teman-teman bisa membuka ini di Google atau lebih cepat bisa melalui kecerdasan buatan ChatGPT. Oke, kita lanjut. Kita ingin menambahkan isi pada baginya, boleh kita pilih misalnya kita buat sebuah paragraf. Aku adalah seorang mahasiswa jurusan teknik informatika. Aja dulu kita copy aja supaya dia banyak. Ctrl C kemudian Ctrl V. Sudah kita buat sebuah paragraf. Nah, kita ingin membuat paragraf ini menjadi berwarna. Kita bisa pilih style. Kemudian kita pilih background color, misalnya kita pilih warna aquamarine. Kita Ctrl S, kita simpan, kemudian kita buka file yang kita buka tadi, lalu kita pilih reload this page, atau teman-teman bisa mengklik F5. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul ya teman-teman. Nah, aku ingin membuat sebuah tulisan yang dia mereng. Oke, kita buat. Pertama, kita buat aja body. Misalnya kita buat sebuah teks nama. Kita buat nama misalnya Jose Maria. Misalnya kita buat aja namanya Acar ya. Terus kita ingin membuat nama Jose Maria W ini menjadi tulisannya miring dia. Kita tambahkan tag I, teman-teman. Ini penutupnya kita pindahkan di akhir. Kita ingin membuat lagi yang baru, tapi dia menjadi bold. Kita tambahkan tag W, teman. Kita buat misalnya status pelajar mahasiswa. Kemudian kita ingin membuat tulisan underline yang digarisbawahi. Kita aktifkan atau kita ketik tag U, underline. Kita buat misalnya mata kuliah pemrograman. Oke, kita Ctrl S, kemudian pada file kita klik reload this page. Nah, sudah muncul teman-teman. Loh, kok tulisannya menyamping? Saya ingin tulis kalimat status ini menjadi di bawah, kemudian tulisan mata kuliah ini juga menjadi di bawah. Boleh, caranya ialah kita tambahkan tag BR. Maksudnya ialah untuk membuat baris baru. Artinya akan tulisan yang selanjutnya akan berada di bawah tulisan yang di atasnya. Kita buat BR. Oke, kita Ctrl S, kemudian pada browser kita klik reload atau N. Nah, sudah muncul ini. Nah, aku ingin membuat garis pembatas nih antara cop dengan cop website ini atau bagian atas website ini dengan isinya. Boleh, caranya ialah kita tambahkan sebuah garis. Caranya kita buat tag HR horizontal. Nah, aku ingin garisnya berwarna, kita beri style. Kita beri style, misalnya kita bikin color. Warnanya ialah warna merah, red. Kita coba Ctrl S, kemudian pada browser kita tekan F5. Nah, sudah muncul nih teman-teman. Hanya warna merahnya mungkin tidak kelihatan. Boleh kita tambahi ketebalan. Kita tambahi ketebalannya width. Misalnya kita bikin ketebalannya adalah sebanyak 200 pixel. Atau 200 ya pixel saja kita bikin 200 pt. Ctrl S, pada website kita klik F5. Wow, garisnya pendek gitu. Kita coba tambahi jadi 1000 pt. Ctrl S, kemudian pada website kita tekan F5. Nah, garisnya menjadi sangat panjang. Ya. Kemudian kita ingin membuat tulisan berjalan. Boleh. Caranya ialah kita aktifkan
take marking. Kita buat misalnya selamat datang di website saya. Kita klik Ctrl S, kemudian pada website kita tekan F5. Nah, sudah muncul ya, tulisan berjalan. Nah, saya ingin tulisannya berjalan dari kiri ke kanan. Oke, kita buat. Kita pindahkan dulu. Jadi di bawah mata kuliah pemrograman atau di bawah garis horizontal. Kita ingin membuat tulisannya berjalan dari kiri ke kanan. Caranya kita tambahkan pada take marquee, yaitu position. Atau kita bisa lihat di sini. Ya, direction. Maaf ya, direction. Kita buat direction. Kita buat directionnya right. Artinya tulisan ini berjalan dari kiri menuju ke kanan. Kita klik Ctrl S, kemudian pada website kita pilih F5. Wow, ternyata tulisannya masih berjalan dari kanan, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Oh, ternyata direction ini harus menggunakan sama dengan. Oke, kita ubah. Kita ubah tanda titik sama dengan, kita Ctrl S, kemudian pada website kita tekan F5. Nah, ini dia teman-teman. Lihat tulisannya sudah berjalan dari kiri ke kanan. Nah, ini warnanya putih polos, saya ingin lebih menarik, beri warna dong. Boleh. Pada ini adalah bagian dari body. Maka kita bikin body ini menjadi berwarna dengan cara kita pilih style, yang kita pilih color, misalnya kita pilih warnanya blue violet. Kita Ctrl S, pada browser kita tekan F5. Nah, ternyata tulisannya menjadi berwarna, bukan badinya ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oh, ternyata background color yang harus dibuat. Kita ubah background color. Kita Ctrl S, pada website kita. Nah, dia sudah berwarna teman-teman. Nah, ini sampai di sini saya kira sudah cukup untuk membuat sebuah website sederhana ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan catatan bahwa untuk membuat warna itu ialah style teman-teman. Dan warna itu bisa kita berikan sepanjang dia berada di dalam body. Maka untuk body bisa kita beri warna, untuk judul H1 sampai H6 bisa kita beri warna, atau untuk paragraf juga bisa kita beri warna. Nah, kita akan coba ya. Pada paragraf sudah kita beri warna. Sekarang kita ingin membuat ukuran font pada paragraf tersebut dan jenis font. Kita beri ya. Kita bikin bisa juga untuk mengatur perataan teks pada paragraf. Kita bikin misalnya text align. Kita bikin tulisannya di tengah. Kemudian kita bisa membuat ukuran tulisan line height. Misalnya kita bikin 30 pixel. Kemudian kita bisa membuat jenis tulisan font family. Misalnya kita pilih Georgia. Oke. Kita Ctrl S. Pada web browser kita coba jalankan ya teman-teman. Kita klik Reload. Nah, tulisannya menjadi rata tengah atau center. Lalu jenis tulisannya ini sudah jenis tulisan Georgia dan ukurannya ialah 30. Nah, sampai di sini teman-teman, saya kira sudah cukup untuk membuat website sederhana. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun dalam membuat tutorial ini. Dan saya harap teman-teman dukung saya dengan cara klik like, comment, and subscribe-nya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara mengupload gambar atau video atau audio atau seperti gambar yang bergerak, animation ke dalam website. Di video kedua akan kita bahas. So, stay tuned di this video. Terima kasih teman-teman.